Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Jangan lupa share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di YouTube Bangun Wijayanto. Kali ini kita akan membahas mengenai double linked list ya. Double linked list ini varian dari linked list ya. Sebenarnya nggak ada yang beda sih sebenarnya. Cuman mungkin tingkat kerumitannya ya sedikit lah ya. Bagi teman-teman nanti yang merasa senang dengan video-video seperti ini, silahkan klik tombol like. Kalau nggak suka, dislike saja nggak apa-apa. Kemudian subscribe jika teman-teman memang ingin mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke bahasan kita yang pertama ya. Jadi video ini nanti akan ada beberapa seri. Nah, kita ada di seri yang pertama, yaitu kita akan mengenal mengenai konsep double linked list, kemudian bagaimana membuat double linked list di dalam sebuah pemrograman. Oke teman-teman, kita akan langsung saja mulai ke kode kita. Ya, sebenarnya bukan kode ya. Kita lihat dulu, kita bahas dulu mengenai node ya. Oke, kalau di dalam linked list dulu kita sudah mengenal bahwa sebuah node ya seperti ini ya. Kalau saya gambar sebuah node, kalau di dalam linked list, node itu sebenarnya terdiri atas dua saja ya. Ada dua di sini. Yaitu yang pertama yang sebelah kiri. Nah, ini bagian data. Kemudian satunya lagi sebelah sini adalah bagian next ya. Jadi kalau saya ada dua, nanti ya bagian nextnya akan nyambung ke seterusnya. Nah, kalau teman-teman kurang jelas bisa lihat di video di channel saya ya yang sebelumnya mengenai konsep linked list ya. Nah, bedanya apa sih dengan linked list yang sudah pernah kita pelajari ya? Bedanya adalah di sini ya. Double linked list itu memiliki tiga ruangan ya, tiga ruangan teman-teman ya. Ada 1, 2, dan 3. Oke ya. Nah, kita lihat bedanya masing-masing. Oke, yang tengah ini adalah tempat nyimpan data ya, misalnya integer, karakter, dan seterusnya. Sedangkan yang kiri ya, yang kiri itu adalah untuk previous. Previous itu untuk ke alamat sebelumnya. Dan sedangkan yang kanan itu adalah untuk bagian next, itu untuk mengarahkan ke alamat sesudahnya. Oke, saya ganti warnanya deh biar ini agak kelihatan jelas. Nah, seperti ini. Nah, konsepnya bagaimana teman-teman? Jadi konsepnya adalah kalau kita punya sebuah node ya, punya sebuah node. Kemudian kita punya node lagi, dua buah node ya. Kemudian kita punya node lagi deh, 3 ya. 3 aja deh biar kelihatannya ada konsepnya ya. Kita punya 3 buah node seperti ini, maka kalau ini kita sebut sebagai A ya, ini kita sebut sebagai A. Sebut saja dia A. Bukan bunga ya, tapi A. Kemudian ini B, kemudian ini C ya. Konsep dari double linked list itu adalah next dari A itu adalah B. Oke, jelas ya. Next dari B adalah C. Jadi kita bisa tulis misal ABC itu adalah sebuah alamat, maka di sini bagian nextnya tertulisnya B. Di sini tertulisnya adalah C. Nah, kemudian next dari C apa? Next dari C adalah 0. Kenapa 0? Karena C berada di bagian paling akhir, sehingga dia tidak memiliki bagian belakang. Maka dia disebut nextnya 0. Sedangkan kalau kita lihat dari kebalikannya, previous dari C adalah B. Maka previousnya di sini menyimpan alamat B. Sedangkan previous dari previous dari B adalah A. Maka di sini yang disimpan adalah alamat A. Nah, apa previous dari A? Previous dari A adalah 0. Kenapa previous dari A adalah 0? Karena A adalah elemen paling depan, sehingga previousnya jelas nggak ada karena dia paling depan. Jadi di sini nggak ada previousnya. Oke? Nah, jadi jelas ya, di sini ada bagian next, ada bagian previous ya. Saya tulis di sini nih. Ini bagian next. Satunya lagi di sini adalah bagian apa? Previous atau sebelumnya. Nah, sebuah double linked list kalau dari penjelasan tadi itu bisa kita simpulkan bahwa dari sebuah double linked list alamat first ya, kalau kita punya sebuah first itu adalah sebuah pointer. Kalau teman-teman belum begitu paham apa itu first ya, apa itu pointer, bisa lihat di video sebelumnya ya. Cek video sebelumnya, oke? Ada di video sebelumnya. Nah, first ini ya, dia akan menunjuk ke alamat node pertama. First bagian previous itu pasti 0. Ya. Sedangkan kalau kita punya sebuah pointer baru ya, atau variabel pointer baru namanya adalah last,
next dari last pasti adalah null. Itu sudah pasti. Kenapa? Kalau last ya pasti dia nggak ada belakangnya lagi. Kalau first berarti dia nggak ada awalnya lagi. Oke, ini adalah konsep dasarnya. Nah, sekarang dari konsep dasar ini kita akan coba buat dalam bentuk kode. Oke, teman-teman ya. Langsung kita ke bahasa C-nya. Oke, kalau algoritma nanti teman-teman bisa cek di perkuliahan. Sekarang kita akan langsung ke bahasa C-nya. Bagaimana membuat tipe dari node? Kita buat aja di sini. Namanya adalah struct, ya. Nama struct-nya adalah apa? Struct-nya adalah struct node. Terdiri atas apa saja di dalamnya? Ada previous. Previous adalah sebuah pointer atau dia adalah sebuah tempat yang menyimpan alamat dari sebuah node. Jadi kita buat aja di sini node bintang previous. Kemudian bawahnya di sini adalah node bintang next. Oke, maaf ya, ini ada keluar iklan nih. Saya jalanin aja biar nggak keluar iklannya. Oke, ini memang masih error ya, karena ini kan tadi saya cuma buat ngilangin iklan aja. Nah, seperti ini ada previous, ada next, kemudian di tengah-tengahnya ada data. Datanya boleh integer, boleh karakter. Nah, ini adalah tipe node. Oke. Nah, sekarang kalau kita buat variabel, ya gampang aja. Kita buat aja node A. Berarti A adalah sebuah variabel bertipe node. Kita bisa buat seperti ini. A sama A titik data. Saya isi dengan 10. Boleh ya? Boleh. Kalau saya jalankan ya tidak ada masalah ya. Oke. Ya, tidak ada masalah. Nah, sekarang biar lebih gampang, bintangnya hilang ini ya. Ini previous akan menyimpan alamat node. Nah, saya akan buat tipe baru, type def struct. Saya buat tipe baru, yaitu namanya adalah address. Oke, address. Kayak gini ya nulisnya teman-teman ya, kalau saya nggak salah ya. Address berarti dia adalah sebuah pointer ke node, tapi dia dijadiin tipe ya. Maka saya bisa tulis di sini. Node bintangnya saya ganti dengan address. Nah, lebih mudah ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi address. Oke. Saya jalankan juga tidak ada masalah. Oke. Ya, no problemo. Oke ya. Nah, sekarang saya butuh beberapa variabel di sini. Ada first, ada last. Ya, kita buat aja address apa tadi? First, last. Oke. Kemudian, bagaimana sih membuat node di dalam memori? Ya, kalau kita buat node di dalam memori, ya, kalau ini saya hapus dulu ya. Membuat node dalam memori, itu caranya, ya, misal saya punya satu lagi ya, variabel namanya temp. Ya, temp itu juga sebuah pointer, misalnya ya. Temp sama dengan, ya, apa ini? Alamat ya. Oh, kayak gini dulu, biar teman-teman mudah ya. Malloc dalam kurung size of dalam kurung node. Oke, teman-teman, kita perhatikan ya. Di sini ada kode malloc size of node. Ini artinya memory allocation sebesar ukuran dari node. Berarti nanti kalau ini dieksekusi, dia akan membuat di dalam memori satu buah lingkaran seperti ini. Nah, yang terdiri atas ukuran node. Ukuran node terdiri atas apa saja? Ada bagian previous-nya, ada ini bagian next-nya ya, ada bagian previous-nya, ada bagian datanya. Jadi dia terdiri atas seperti itu. Nah, ini adalah pembuatan alokasi di memori. Nah, alokasi tersebut akan menciptakan tempat di memori dengan alamat tertentu. Nah, kalau dia punya alamat, maka alamat itu, ya misalnya alamatnya seperti ini. Alamat ini bisa kita ambil dan kita jalankan ya. Atau kita ambil alamatnya untuk kita taruh di sebuah variabel pointer, contohnya tadi temp. Nah, kalau seperti ini nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena malloc size of the node ini jadi sebuah tempat temporary, ini adalah sebuah
variabel pointer yang menyimpan alamat. Jadi kita harus ambil alamat dari tempat ini. Caranya gimana? Kita lakukan proses namanya casting. Address dalam kurung malloc size of node. Ini artinya apa? Temp sekarang menyimpan alamat dari pembuatan di memori. Ya, kalau sudah jadi alamatnya diambil alamatnya dimasukkan ke dalam temp. Sehingga kita bisa lakukan seperti ini, teman-teman. Temp bagian data sama dengan 10. Oke, teman-teman bandingkan dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi adalah A titik data sama dengan 10. Bedanya apa, teman-teman? Kalau kita lihat tanda panah ini berarti bahwa data ini sebenarnya bukan miliknya temp. Tapi data adalah sebuah lokasi di memori yang berada di alamat yang disimpan di dalam temp. Jelas ya. Sedangkan data yang di sini adalah data yang dimiliki di dalam variabel A. Kok ini nggak pakai titik aja? Karena memang data ini bukan miliknya temp. Temp ini hanya menyimpan alamatnya. Dari alamat yang ada di temp diteruskan ke tempat datanya, diisi 10. Kalau kita cetak, ya sama. Kita nyetaknya juga sama ya. Cout temp bagian data. Oke, kita jalankan. Oke, set isinya adalah 10 juga ya. Jadi berhasil, teman-teman ya. Nah, di dalam bahasa C++, malloc size of bla 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 ini itu dipersingkat dengan cara menggunakan kata new. New dari node. Seperti ini ya. New node itu sama dengan malloc size of bla 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 tadi ya. Kemudian di casting dalam bentuk address. Nah, ini singkatnya seperti ini. Kalau kita jalankan juga sama. Hasilnya beres juga. Oke. Ya. Sama ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah konsep dari sebuah node ya. Konsep dari sebuah node double linked list. Oke, untuk video kedua kita akan membahas mengenai insert first di dalam double linked list. Oke, ikuti terus, teman-teman. Sampai jumpa di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.